Halo Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadi Mapangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Siang ini kita akan bincang-bincang tentang salah satu calon Bupati Minahasa Selatan. Sudah hadir di studio kita tamu spesial Bapak Asyano Gemi Kawato, Ya, calon Bupati Minahasa Selatan. ya benar. Terima kasih Makasih Pak juga. Gemi sudah menyempatkan waktu datang di studio kami. Kami juga mengucapkan selamat kepada Pak Gemi yang sudah ditetapkan oleh partai pengusung sebagai calon bupati di Minahasa Selatan. Ya, makasih. Kita tunggu hari Minggu penetapan dan hari Senin depan pengundian nomor urut ya. Tal. Ya. Pak Gemi bagaimana kabar ini Pak? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah baik-baik sampai sekarang. Puji Tuhan. Pak Gemi, ini kan sebentar lagi akan penetapan calon dan banyak orang bertanya-tanya tentang perjalanan karir Pak Gemi. Seperti apa dulu di masa kecil? Oh iya. Mungkin bisa diceritakan Pak Gemi. Makasih Pak Jum. Saya masa kecil di kampung, Ya. lahir dari keluarga guru karena orang tua saya sebelumnya adalah guru. Ya. Kemudian beralih sebagai birokrat menjadi hukum kedua atau camat sekarang ini. Dalam banyak kesempatan orang tua kami berpindah-pindah, Ya. mulai dari Kecamatan Tareran, Kecamatan Amurang, bahkan terakhir di Kecamatan Sonder. Dengan demikian, masa kecil kami pindah-pindah Ya, ya. karena mengikuti kegiatan orang tua. Tetapi senang sekali menjadi anak birokrat. Kenapa? Bisa berpindah-pindah tempat, berinteraksi dengan banyak orang, dan ketika usia-usia seperti ini, bisa ketemu lagi reunian dengan teman-teman dari sejumlah tempat. Ya. Dan itu ya sangat menyenangkan sekarang ini. Jadi darah guru dan birokrat. Ya, Dan hebatnya orang tua Pak Gemi kan birokrat sampai camat. Dan kemudian anak yaitu Pak Gemi sampai Sekprop Provinsi Sulawesi ya. Utara ya. Jadi ini luar biasa ini Pak. Nah, apakah di saat kecil itu memang ada cita-cita Pak Gemi menjadi seorang birokrat? Ya, memang lingkungan membentuk manusia kan. Iya. Dan kita waktu anak-anak senang melihat kerja orang tua. Iya. Kesana kemari, istilahnya dulu ada turba, turun ke bawah dan lain-lain. Ya mungkin karena pembentukan situasi dan kondisi seperti itu, maka menjadikan akar kami sebagai bagian dari keluarga birokrat untuk melanjutkan juga profesi orang tua. Papi saya memang terakhir bekerja sebagai Kepala Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Utara di iya. tahun 80-an sampai 90. Dan ketika itu kami mencoba berkarir di kantor gubernur. Ya, masuk pertama ikut prajabatan. Iya. Ya, puji Tuhan lagi, syukur alhamdulillah, saya jadi juara 1 waktu itu. Dari prestasi yang membanggakan bagi saya pribadi waktu itu, melahirkan semangat, kalau kita papi boleh, kita pasti boleh. Iya, iya. Kalau boleh juga kita akan lebih dari tapi papi. Iya. Nah, gitu. Papi dulu kepala sekretariat Kantor gubernur. kantor gubernur ya. Kemudian ya nggak nyangka juga, Iya. cuma berhitung 3,5 tahun saya sudah menjadi seorang kepala bagian di kantor gubernur, masih usia relatif muda. Kemudian dekat dengan banyak pimpinan, mulai dari gubernur, sekprofnya, para asisten, kepala dinas, kepala biro, saya dari muda sudah akrab. Dan ketika berkarir, nggak rasa cepat amat. Dari kepala bagian dialihkan Kepala menjadi dinas? belum dulu. Oh, belum. Kita ke kepala subdinas yang istilah sekarang, tapi saya dulu menjadi kepala subdirektorat. Kemudian beralih menjadi kepala bidang dan menjadi kepala bidang di Bapeda juga. Jadi sekretaris Bapeda. Akhirnya sesudah itu melonjak menjadi pejabat eselon 2. Iya. Pas saya berusia 40 tahun jadi eselon 2. Masih muda waktu itu. Relatif Iya, muda katanya. Saya ada 10 kali mutasi dalam jabatan eselon 2 Di tingkat provinsi ini. di tingkat provinsi ini. Jadi dari wakil kepala dinas, kemudian ditugaskan oleh Gubernur Aceh Sondak waktu itu almarhum menjadi pejabat bupati di Minahasa Selatan, walaupun hanya 3 bulan di tahun 2005. Itu proses pembentukan Minahasa Selatan masih baru, dan ya saya bisa jalani. Kembali dari sana saya ditugaskan oleh Pak Gubernur Luki Sondak menjadi Kepala Biro Ekonomi. Ketika Pak SAS datang, gubernur kita selanjutnya,
Pak Serundayang. Ya, Pak Sarundayang ditugaskan lagi untuk justru jadi dari eselon 2B ke 2A, menjadi kepala dinas perindustrian perdagangan. Di Sperindak Ya, cepat lagi 3 tahun saya di sana, mungkin dilihat oleh pimpinan. Berprestasi. Saya tidak katakan begitu, tapi punya talenta untuk naik ke atas ya. Dijadikan asisten 2. Saya kaget. Saya kan masih junior, banyak yang lebih senior. Saya baru 46 tahun waktu itu jadi eselon 2A, tetapi jabatan asisten 2. Kemudian di suasana seperti itu saya terpanggil untuk ikut pilkada di Minsel. Oh iya. Begitu. Iya. Nah, ikut 2010. Sempat menang tetapi akhirnya kalah di putaran kedua. Ya, itu takdir saya memang sudah seperti itu. Ya, karena mungkin Pak Sarundayang melihat saya masih bisa memperkuat tim beliau, saya ditarik lagi karena dulu kan belum ada istilah pensiun. Iya. Masih bisa cuti saja baru ikut dalam pilkada, masuk lagi pilkada, kemudian bisa balik sebagai seorang birokrat. Saya ditarik menjadi asisten 3, ngatur tentang personal dan keuangan. 1 tahun di situ, beliau sampaikan, kamu mesti dimatangkan lagi di dinas. Saya menjadi kepala dinas pendapatan. Kadis Penda. Cari duit itu. Iya, betul. Kalau istilah Alkitabiah ya jadi Sakius, pemungut cukai. Kemudian saya ditugaskan lagi kepala dinas sosial. Tahun 2014 itu pas kejadian bencana alam di Sulawesi Utara, Kota Manado, banjir bandang, dan saya kebetulan berada dalam jabatan yang memang sosial. Mau tidak mau, siap tidak siap, harus berminggu-minggu menangani bersama pimpinan. Banyak pejabat dari pusat yang datang, termasuk dari Kementerian Sosial. Kita lihat Gus Dur presidennya. Bukan. Sudah Pak SBY. Oh iya. Pak Budiono sempat datang melihat di sini, dan kami bekerja dengan masyarakat. Akhirnya hitungan 2 minggu, nggak sampai 1 bulan, Manado sudah bersih kembali. Walaupun awalnya porak-poranda. Nah, dari sana saya ditugaskan lagi oleh Pak Sarundayang menjadi kepala dinas pendidikan. Tanggung jawab yang besar karena mengemban tugas untuk mengembangkan SDM. Di dalamnya bicara tentang ada kurang lebih 4.000 tenaga pendidik, guru dalam hal ini. Saya di sana 4 tahun. Mudah-mudahan ada prestasi. Setidak-tidaknya saya berbagi kebaikan dan bicara tentang keteladanan yang diajarkan oleh para senior. Dia katakan begini, kualitas itu penting, tetapi jujur yang lebih utama. Ya, jujur itu yang kita tanamkan kepada teman-teman yang berprofesi guru dan pendidik. Dari sana saya ditarik oleh Pak Ode, jadi Pak Kepala Badan Keuangan. Saya bilang, Pak, saya sudah tidak layak mungkin ngatur-ngatur keuangan, sudah di usia begini. Oh enggak, untuk sekarang ini yang saya percaya untuk menangani keuangan sulit cuma kamu. Ya, karena amanah seperti itu saya laksanakan. Enggak sampai 2 tahun saya di situ, saya diangkat lagi menjadi asisten 3. Asisten 3 tetapi merangkap sebagai kepala badan keuangan. Saya jalani kerja yang nangani masalah besar ada 2. Yang pertama ketika COVID, ada refocusing anggaran secara besar-besaran kan. Di dalamnya juga kita ada pinjaman pemulihan ekonomi. PN itu pemulihan ekonomi nasional. Ya, kita terlibat secara administrasi walaupun eksekusinya ada pada pimpinan, tapi kita usahakan membingkai pimpinan agar supaya semua aturan dan ketentuan ada dalam proses administrasi yang menunjang pinjaman itu dan pelaksanaan refocusing anggaran. Kita dianggap baik dan kita bisa menyelesaikan, dan terbukti ada sejumlah infrastruktur yang dibangun dari dana PEN yang terlihat sekarang, di antaranya rumah sakit ODSK. Ada sejumlah jalan-jalan yang luar biasa di Provinsi Sulut sampai ke Sangir Talaut juga ada yang dibangun. Terakhir di ujung karir saya mendapatkan kepercayaan menjadi pejabat sekretaris provinsi hampir 1 tahun memang. Dan itu impian setiap birokrat. Dan dari jabatan 1.000 orang, dari 1.000 orang mungkin yang bermimpi, ya memang cuma 1-2 yang bisa dapatkan. Saya berterima kasih kepada pimpinan-pimpinan saya secara berjenjang dari dulu-dulu,
mulai dari zaman Pak Rantung ketika saya diangkat pertama kali menjadi kepala bagian sampai kepada Pak Gubernur Ode ketika memberikan kesempatan kepada saya menjadi pejabat sekretaris provinsi. Mendampingi berapa gubernur selama Saya menjadi mendampingi birokrat? 8 gubernur. 8 gubernur. 8 gubernur, di dalamnya ada 3 pejabat gubernur. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, Pak Jimmy, banyak orang bertanya, ini namanya Pak Jimmy Asiano Jimmy Kawatu. Ada mirip-mirip terdengar Asian Games ini. Iya. Apakah memang ada kaitannya, Pak? Ya, benar Pak Jum. Saya lahirkan di kampung di Iya. Minahasa Selatan, Romong Atas. Iya. Saya orang tua waktu itu masih kepala sekolah SD, belum beralih sebagai birokrat karena Iya. habis itu dia jadi camat. Nggak tahu pikiran mana diberi nama inisial AG, Iya. Asian Games, Oh. dan menjadilah saya Asiano Gemi, Oh, iya. nama yang langka. Iya, iya. Ya. Nama Ini yang bukan langka. nama lokal. Bukan nama lokal. Iya, iya. Dikira mungkin dari Italiano. Iya, iya, Asiano betul, kan. betul. Latin ini. Latin Iya. itu. Cerita ada itu. Memang ada momentum Asian Games pada saat Ya, waktu itu kan Pak Jimmy lahir ya. pada tanggal 24 Agustus tahun 62, pas pembukaan Asian Games di Jakarta, dan pas dimulainya siaran TVRI pada saat itu. Jadi momentum itu susah Momentum itu dilupakan, Pak. Ya, tiap tahun dirayakan, Pak. Iya. Karena TVRI kan tiap tahun merayakan 24 Agustus. Iya, iya, betul. Ya, Momentum yang sangat berharga ya, Pak. betul, Pak. Nah, Pak Jimmy, memang pada saat selama jadi birokrat, ada keinginan memang menjadi seorang bupati juga atau kepala daerah, Pak? Ya, yang pertama niat itu muncul ketika sempat dipercayakan menjadi Penjabat kepala. pejabat Iya. bupati di Kabupaten Minsel, Minahasa ya. Selatan. Ya, saya coba 3 bulan waktu itu diberikan kesempatan bisa berbuat, dan ketertarikan itu juga sekaligus karena lingkungan. Iya. Pada saat yang bersamaan banyak teman-teman birokrat kan yang coba masuk ke dunia politik dan banyak yang berhasil. Iya. Sahabat-sahabat saya, Pak Fikri Mentut misalnya, Iya. Pak Max Lomban, Pak Makagansa, itu kan zamannya Pak Iya. Datun Solang kalau di Bolangmondo. Mereka semua jadi. Iya. Saya yang belum berkesempatan jadi, Iya. tetapi sudah diberikan kesempatan oleh partai dan banyak orang untuk mengisi ruang publik di dunia politik. Dan ya, kalau pakai aturan sekarang udah menang, Iya, tapi karena aturan dulu masih 30%, sekalipun kita 6 pasang, memang takdir Tuhan belum waktu saya. 2010 itu 6 pasang calon 6 bupati, pasang Pak, waktu ya? itu di Minahasa Selatan. Dan putaran pertama Pak Jimmy itu waktu itu sudah memperoleh suara tertinggi ya, Terbanyak, ya. 28% Pak ya. Iya, betul. Iya, iya. Waktu itu Pak Jimmy pasangan dengan Nah, Ibu Feli Runtuwene. Feli Runtuwene. Beliau dulunya adalah anggota DPR Provinsi, Iya. yang sekarang kita tahu Bu Feli Runtuwene adalah anggota DPR RI, Iya, bahkan menjadi ketua Komisi 9 DPR RI sekarang. Partai Nasdem Dapil Sulawesi Utara, Pak. Betul, Ya? Pak. Sekarang ini pasangan dengan putra Ibu Feli. Iya. Anggaplah ini jilid kedua ini. Banyak orang mengistilahkan seperti itu. Iya. Ya, secara pribadi dan keluarga juga pikirannya sudah selesai lah, di birokrasi sudah Iya. selesai, dan kita akan menikmati masa pensiun. Sampai juga awal tahun ini saya masih berpikir menikmati masa pensiun. Tapi ketertarikan itu muncul lagi ketika ada tawaran dari orang partai, dalam hal ini Bu Feli, kalau boleh Pak Gemi maju. Masuk partai. Maju dengan catatan dengan anak saya, bukan dengan saya. Oh, begitu. iya, Saya berhitung beberapa kali, Ya. karena secara finansial terus terang kita punya keterbatasan. Politik itu ada cost-nya, Iya. dan Bu Feli, timnya menyampaikan ya, yang lain-lain kita akan tambahkan. Ya, dari keyakinan seperti itu, dan saya cek juga apakah saya masih ada dukungan, Iya. masih ada orang-orang yang menganggap saya dalam tanda kutip lah, mengorangkan saya. Ya, di survei kecil-kecilan dikatakan masih seperti itu, membuat saya juga yakin. Tentu sebagai orang percaya, saya minta petunjuk dari Tetek Manis, bagaimana jalan saya. Dan keluarga saya mengizinkan, ya saya terjun sekarang. Gitu. Dan Dengan sekarang- niat bagus, saya ingin
berbuat yang baik lah untuk tanah kelahiran saya. Partai yang sudah memberikan usungan itu Gerindra, Partai Nasdem, Gerindra dan Partai Nasdem yang mengusung. ya mengusung. Sementara ada beberapa partai yang mendukung kami. Iya. Di dalamnya ada Partai Demokrat, Partai Buruh, Iya. Partai Garuda, PSI, dan beberapa partai lain. Sejauh ini sudah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Jemi untuk menyusun strategi pemenangan ini? Sama seperti calon-calon yang lain pasti Iya. punya strategi. Iya. Dan kita sudah berupaya setiap saat, setiap waktu ada kesempatan sosialisasi dengan masyarakat. Kemudian di dalamnya juga sudah membentuk tim-tim sampai ke tingkat desa. Iya. Dan itu relatif jalan. Kita juga sudah memiliki sama seperti yang lain, atribut partai, atribut baliho dan lain-lain untuk dipublish kepada banyak orang. Lebih daripada itu, ya saya berusaha untuk mencari sejumlah tokoh yang setidak-tidaknya menguatkan saya, berkunjung, bertemu, mintakan dukungan, mintakan doa, dan hal-hal seperti itulah. Dalam sehari bisa berapa tempat yang dikunjungi Pak Jemi? Ada saat-saat tertentu sampai di atas 10. 10. Ya, 10 titik yang kita bisa jangkau. Pasti kurang istirahat ini. Ya, saya sudah 200-an titik lah, mendekati 250 lah titik yang jalan. Dalam berapa bulan? Dalam 2 bulan 2 sekian. bulan terakhir ya. Ya. Jadi tidur berapa jam sehari Pak? Tetap berusaha tidur ya 5-6 jam, kemudian 1 minggu 2-3 kali mesti tetap olahraga, minimal treadmill lah di rumah. Iya, iya, iya. Karena jaga fisik juga perlu kita lakukan. Gitu Pak. Nah, Pak Jemi kan di tengah kesibukan harus sosialisasi kemana ya, harus jaga kesehatan. Adakah tips Pak Jemi menjaga kesehatan? Ya, kalau saya Selain treadmill ya? seperti bahasa Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat. Jadi kadang-kala susah tetap bikin gembira, bikin senang, supaya otak fresh, ketemu dengan orang lain sekaligus dibully, sekalipun dibully, kadang-kala dikatakan yang paling rendah sekalipun ya siap menerima dengan senang hati, sehingga Sampai tidak seperti terlalu apa mengganggu. bulinya itu yang Pak Jemi? Kadang-kala kan dibilang, wah dia sudah terlalu tua, itu biasa, memang betul realita. Wah dia tidak berbuat untuk kampung halamannya waktu dalam jabatan. Padahal itu orang tahu nggak mungkin ya toh. Kemudian sudah masuk di medsos kan macam-macam dan lain-lain. Tapi ya risiko dari politik, dunia politik yang saya masuki saya sudah siap hadapi. Sekaligus saya sampaikan, tetap apapun kritik, saran, sekalipun dibully, dihina, tetap menerima saja dengan ikhlas. Kenapa? Karena kita sudah mengikhlaskan diri kita untuk masuk ke dunia politik dan kalau bisa memenangkan, dan akhirnya semua kerja-kerja politik kita akan diabdikan kepada masyarakat banyak. Itu aja pikiran saya, Pak. Supaya tidak stres. Supaya tidak stres. Karena gitu. Nah, Pak Jemi, waktu diajak oleh Ibu Feli untuk gabung dan maju di Pilkada Minser, apakah Pak Jemi sudah menawarkan bahwa ini loh saya dan saya punya keterbatasan seperti ini, dan bagaimana Ibu Feli pada waktu itu memberikan tanggapan? Memang mesti akui kita kan birokrat. Iya. Kalau kita terlalu berlebih berarti Iya. tidak terlalu betul waktu menjalani dunia birokrasi. Dan saya sampaikan kemampuan saya cuma sampai sekian, Bu. Selebihnya saya punya kemampuan ini dan ini, pikiran dan hati aja untuk masyarakat. Ibu Feli kan memahami, timnya juga memahami, dan sudah. Dia atur, partainya dia yang atur, yang lainnya dia siapkan. Saya operasional saja, gitu dia cerita. Sosialisasi dan operasional. Nah, Pak Jemi kan pernah bertarung di 2010. Ya. Sekarang bertarung lagi 10 tahun. 15 tahun. 15 tahun yang lalu. Dengan sekarang 2024, Pak ya. Perbedaan berat mananya waktu di 2010 dengan sekarang yang Pak Jemi rasakan? Dulu kan bertarung 6 orang. Sekarang 2 lawan ini. Ya. Situasinya berbeda. Berat ringannya juga berbeda. Kalau berat dulu saya baru masuk ke dunia politik kan, dari birokrat murni. Sehingga
ya ada jalan-jalan tikus yang saya tidak tahu Iya. di dunia politik. Di sisi yang lain yang meringankan saya masih dalam jabatan ketika akan turun, masih banyak relasi, masih banyak teman Iya. yang bisa membantu saya, Iya. baik secara dukungan moral maupun material. Iya. Kalau sekarang kan saya sudah pensiun, Iya. sehingga hal yang demikian privilege-nya tidak saya dapatkan lagi, privilege-nya sudah tidak dapatkan lagi. Kalau ada juga satu dua, tapi yang meringankan bagian terbesar jalan-jalan politik, termasuk jalan tikus yang saya sampaikan tadi, Sudah ditahu. sudah mulai saya pahami, Iya. Iya. sehingga itu lebih memudahkan. Dan sudah hampir setengah perjalanan, saya rasa ya walaupun ada gunung-gunung yang mesti saya lewati, tetapi kalau ada 7 gunung yang harus saya lewati, setidak-tidaknya sudah 3-4 gunung yang sudah saya jalani dan saya bisa taklukkan. Tinggal 3-4 gunung lagi ke depan gimana ya. Nah, Gitu, Pak. tadi kan Pak Jemi mengatakan setelah didukung oleh Nasdem, Gerindra, terus datang lagi ada partai-partai yang memberikan dukungan. Bagaimana Pak Jemi meyakinkan mereka? Strategi Pak Jemi supaya mereka juga terlibat mendukung. Ya, sepengetahuan saya, Iya. kalau bicara tentang partai, rata-rata menginginkan kekuasaan. Iya. Dan mendapatkan kekuasaan itu, kalau dia punya pikiran yang baik, tentu akan diabdikan bagi masyarakat banyak. Partai-partai juga ini menginginkan bahwa ketika orang yang diangkat, ditetapkan, ditunjuk untuk mendapatkan rekomendasi menjadi pemegang mandat dari partainya, mudah-mudahan yang bersangkutan bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita partai dan cita-cita banyak orang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Saya mendapatkan kesan bahwa teman-teman partai memberikan kepercayaan kepada pundak saya lah untuk dapat melaksanakan amanah itu. Kalau amanah, Pak, saya akan pegang dan mudah-mudahan dengan keyakinan yang penuh saya bisa setidak-tidaknya mewujudkan apa yang diinginkan oleh banyak orang lewat partai, termasuk masyarakat pemilih yang memilih saya, di dalamnya juga yang mungkin tidak memilih saya, tetapi menginginkan ada kemajuan-kemajuan yang bisa terjadi di daerah saya. Pak Jemi, kalau melihat perjalanan Minahasa Selatan saat ini dengan majunya Pak Jemi, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat Minahasa Selatan dan bagaimana Pak Jemi melihat beberapa tahun terakhir ini tentang Minahasa Selatan? Ya, karena saya tiap 2 minggu paling kurang 1 kali pulang kan ke kampung, lewat beberapa kampung bahkan sampai ke selatan atas. Saya memperhatikan perkembangan Kabupaten Minahasa Selatan tetap terasa ada. Tetapi kalau dia jalan, diibaratkan jalannya terlalu pelan. Kita menginginkan ada perjalanan yang lebih cepat dan kalau boleh bisa berlari. Dan keyakinan saya sebagai seorang mantan birokrat yang punya pengalaman dan pemahaman, melihat di luar daerah, melihat di luar negeri, membandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi di negara maju, memperhatikan potensi kita, kalau bisa dikembangkan dan lain-lain, saya punya keyakinan tanah saya, tanah kelahiran saya, Minahasa Selatan yang punya sumber daya alam yang luar biasa, daerah transito juga dari Makassar sampai ke Manado Bitung, kemudian dia punya SDM dari dulu dikenal sebagai penghasil guru, maka kalau di-combine itu menjadi potensi yang luar biasa. Bukan saja yang saya sampaikan tadi, sekarang ini jalan biasa-biasa saja, kita ingin berjalan cepat, bahkan berlari, melompat-lompat untuk menggapai kemajuan yang diinginkan orang banyak. Saya kasih contoh misalnya, di Modo Inding itu pusat hortikultura di Sulawesi. Betul. Disuplai sampai ke Parepare, Sulawesi Selatan bahkan. Lintas provinsi. Tapi kalau kita akan kembangkan, saya sampaikan, kita mesti tangkap, kita bisa jadi belt untuk yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara IKN. Di sana kan penduduknya akan Penopang bertambah. dari sini, ya. Kita jadi supply di sana, pasar ada dekat kita. IKN, karena kita kan punya pelabuhan Amurang, pelabuhan feri itu yang bisa saya kembangkan dengan kemampuan dan tentu dibantu oleh banyak ahli dan banyak orang. Paling tidak ada usaha-usaha ekonomi
kreatif yang muncul, UMKM bisa bergerak, dan jejaring bisa dibangun secara bersama-sama. Kita juga lihat karena dia wilayah transito, maka ada daerah-daerah yang cepat tumbuh terjadi. Kita lihat di Tumpaan, di Kapitu, mungkin juga di perbatasan dengan Poigar. Kita bisa kembangkan itu. Sekarang sudah ada, tapi wujudnya berbentuk tapi agak kesana kemari. Kalau kita formalkan jadi lebih bagus. Dengan sentuhan-sentuhan, ada tamannya, ada taman bermain, ada ruang terbuka hijaunya. Bahkan kerinduan saya ke depan di Minahasa Selatan bisa dibangun teknopark agar supaya masyarakat bisa berinteraksi, apalagi yang anak muda akrab dengan dunia digital. UMKM juga bisa dikembangkan di sana. Ada spot-spot yang bisa. Karena di Kota Amurang mungkin banyak orang lupa, di sana masih ada benteng Portugis yang masih utuh. Kalau di Manado kan sudah hilang. Iya. Nah, tapi di sana masih utuh. Kita tinggal poles, diatur, dan saya yakin bisa. Baik Potensi wisata potensi ini. wisatanya, atau ya setidak-tidaknya untuk menjamin masyarakat bisa berinteraksi dan pasti di sana dapat menghasilkan uang bagi banyak orang. Bagaimana melihat dengan dengan rencana itu? Bagaimana dengan PAD Minahasa Selatan untuk mencapai itu tadi? Ya, saya tangkap di tahun 2024 ini APBD di Minahasa Selatan menyentuh angka 1 triliun. PAD-nya cuma 33 miliar, relatif kecil. Kecil, ya. Saya di APBD provinsi nangani PAD yang mencapai 1,2-1,3 triliun. Iya. Nah, kemudian dengan dasar yang demikian, maka saya lihat itu masih perlu digali untuk proses intensifikasi, ekstensifikasi juga, diversifikasi pendapatan. Karena bukan cuma sekedar dari pajak, bukan sekedar dari retribusi, kita bisa dapat sumber-sumber pendapatan yang lain. Dan di sana kalau usaha kecil sudah tumbuh menjadi usaha menengah, pasti ada duit di dalam. Kalau kegiatan-kegiatan ekonomis, usaha ekonomis produktif, dia bisa muncul, ada duit di sana yang bisa menyumbang ke PAD. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu bisalah kita kembangkan dengan pemikiran dan pengalaman yang saya lakukan selama ini. Pengalaman Pak Jimmy kan lama menangani bagian keuangan pemerintah provinsi ya. Yang itu bisa diimplementasikan di Minahasa Selatan. Mudah-mudahan. Amin. Nah, selain itu apa saja yang rencana akan dilakukan kalau misalnya Pak Jimmy terpilih sebagai Bupati Mincel? Saya dengan Bro Deren, saya panggil Bro karena masih calon pasangan wakil saya ini kan usianya baru 32 tahun. Tapi dia pernah sekolah di Singapura. Mirip presiden calon wapres ini yang di pusat ini ya. Bisa lah di analogikan seperti itu. Tapi kan saya baru 62, Pak Prabowo sudah 73. Berarti tapi masih antara presiden dan wakilnya mirip-mirip. Mirip-mirip lah. Anak muda, jadi dia mengerti dunia digital, dia mengerti dunia proses digitalisasi UMKM, dan dia memahami anak-anak milenial punya dunia. Misalnya dunia olahraga, dunia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, mudah-mudahan kombinasi itu bisa menjadikan sesuatu kekuatan yang besar, ada energi baru untuk bagaimana menjadikan tanah Minahasa Selatan lebih baik. Tentu kalau membangun daerah kan nggak mungkin dia berdiri sendiri. Ada hinterlandnya, ada daerah-daerah penyangga, termasuk daerah-daerah di sekitar sana bisa kita kembangkan bersama lah. Iya, ya silakan. Pak Jimmy kan kita lihat di Minahasa Selatan itu setelah Pak Jimmy selalu sosialisasi ke daerah-daerah, menemui banyak toko di beberapa titik. Yang Pak Jimmy tangkap apa sih aspirasi mereka itu? Dari beberapa titik yang sudah didatangi nih Pak Jimmy. Yang pasti ingin ada perubahan. Yang kedua, ingin ada peningkatan terhadap banyak hal. Kalau dikatakan misalnya ada beban kearifan lokal yang terlupakan, ya saya sampaikan kita bisa ambil lagi dan kita akan kembangkan. Misalnya kan di sana ada hukum tua, mestinya dipilih oleh masyarakat. Kenyataannya dipejabatkan selama ini untuk bagian terbesar dari hukum tua. Itu
mencabut dari akarnya sebenarnya. Karena demokratisasi kan terjadi pertama-tama ketika terjadi pemilihan kepala desa. Betul. Kemudian ada juga proses-proses di sana. Mungkin masyarakat sudah lupa. Kalau jadi pemimpin, jadi kuntua, supaya dia tidak korupsi, ada istilahnya sawang pinontol. Apa itu? Orang akan membantu kuntuanya, misalnya membersihkan lahan-lahan yang dimiliki secara gratis. Tenaga disumbangkan oleh rakyat. Sehingga kuntua bekerja aja. Nggak pikir bahwa dia mau cari duit dari mana-mana untuk mengurus. Fokus melayani masyarakat. Fokus melayani masyarakat. Itu kan hal yang baik. Itu juga sudah tenggelam. Guru-guru juga kita inginkan dia fokus pada mendidik dan mengajar. Bukan dibebani lagi dengan hal-hal yang sifatnya politis. Kalau jadi pegawai, merit system mesti diupayakan sehingga yang kualitas di atas yang tampil di tempat atau pentas yang paling atas juga. Nah itu yang kadangkala di dunia sekarang banyak yang tidak dipakai lagi dalam tanda kutip. Sehingga kemajuan kita rasanya, bahasa saya ini Pak ya, Iya. kemajuan semu. Kelihatan ada peningkatan, ada, tapi tidak seperti itu. Karena itu insentif juga harus kita berikan kepada masyarakat banyak. Saya berpikir bahwa program nasional kan misalnya pemberian makanan bergizi kepada anak sekolah. Iya, kita akan topang pasti karena itu program nasional. Saya punya pikiran untuk lansia yang sudah 70-an tahun ke atas, kita juga mesti berikan makanan bergizi bagi yang kurang mampu. Jangan yang anak-anak kita Makanan perhatikan. bergizi bagi lansia ini. Iya, saya punya keinginan begitu dan masuk pada program. Itu masuk dalam programnya Iya. Pak Jimmy ya. Ya, kita juga berkeinginan untuk memberikan insentif lebih kepada para medis yang melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Kadangkala cari-cari kan di kampung-kampung, nggak ada dokter, nggak ada suster, mantri. Sudah pindah di kampung sebelah. Karena alasannya masih tambahan penghasilan di tempat yang sebelah. Coba Jadi kita berikan, fokus melayani ya. kita berikan insentif lebih, sehingga menguntungkan sebenarnya. Nggak ada, cukup di puskesmas selesai sakitnya kalau flu. Jangan bawa di rumah sakit lagi. Itu cukup APBD-nya Pak? Dengan berbagai insentif tersebut. Kalau menurut saya, Pengalamannya karena saya nangani keuangan lumayan lama, saya dari Bapeda dulu pernah, kemudian di keuangan, pernah di Dipenda, bahkan asisten 3 yang nangani keuangan dan personalia. Sebenarnya diatur semua bisa. Ada kan ketika kita merelokasi anggaran, tentu ada yang dalam tanda kutip dana yang berkurang untuk sektor atau tertentu. Atau dinas badan tertentu. Tetapi kita lihat skala prioritas kan, dan itu di bahasa APBD selalu dilihat yang namanya KKD, kemampuan keuangan daerah. Kita akan cukupkan pasti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi kita juga kan bisa berkolaborasi. Saya sampaikan di Minsel banyak tokoh. Di dalamnya ada Ibu Feli, anggota DPR RI, berikut nanti Ibu Teti, kalau dilantik ada Pak Banlio. Banyak jaringan sampai Ada di jaringan pusat. kan di sana kan. Apalagi kalau kita tegak lurus dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang tanggal 20 Oktober sudah jadi presiden kita bersama kan. Pasti dalam tanda kutip pengalaman pemerintahan saya 35 tahun setengah, ada kemudahan-kemudahan yang akan diberikan. Ada insentif, ada fasilitas yang kita bisa dapatkan. Dengan catatan kita bersiap di bawah. Supaya ketika ada kucuran dana dari pusat, semua bisa dipakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentu. Nah, Pak Jimmy, kembali kepada soal pasangan. Dalam banyak daerah, bupati dan wakil bupati itu dalam perjalanannya di awal harmonis, pertengahan tidak harmonis. Itu banyak terjadi di beberapa daerah. Kita tidak sebut daerah tertentu di Sulawesi Utara, tapi itu hampir banyak terjadi di daerah-daerah lain. Nah, bagaimana Pak Jimmy memastikan bahwa Pak Jimmy dengan pasangannya hari ini, kalau terpilih dipercayakan oleh masyarakat Minsel untuk menjabat bupati dan wakil bupati ke depan, apa yang Pak Jimmy lakukan untuk supaya pasangan ini tetap harmonis ke depan? Ini pertanyaan Pak Jum banyak disampaikan kepada orang. Dan terbukti memang survei juga membuktikan 70% pasangan-pasangan bupati wali kota itu berpisah di tengah jalan.
saya pernah menjadi wakil kepala dinas dan saya pernah jadi kepala dinas kan. Pengalaman wakil dan Ya, kepala sudah. pernah. Iya. Dan waktu zaman Pak almarhum Wakil Gubernur Pak Freddy Sualang disampaikan begini, saya kutip pernyataan beliau. Iya. Dari 18 kepala dinas dan wakil kepala dinas waktu era beliau, Iya. katanya cuma 2 yang cocok. Salah satunya saya dengan kepala dinas saya. Begitu yang disampaikan. Saya berusaha dengan pengalaman itu, saya bisa membagi dengan wakil, saling menghargai. Iya. Dan karena dia relatif masih muda, kalau Tuhan berkenan kami jadi, maka setidak-tidaknya saya akan menjadi bukan senior, tetapi mentor bagi yang bersangkutan untuk bagaimana hal-hal yang terkait dengan leadership, menangani dunia pemerintahan. Di sisi lain juga fungsi-fungsi wakil di pengawasan mesti dia dalami dan akhirnya kita berkolaborasi tentu untuk jalinan yang lebih bagus ke depan. Saya pikir saya bisa memberikan arah yang tepat kepada wakil saya nanti, karena Bro Darren itu juga dari perbincangan kami yang cukup intens, dia menerima dari awal tentang apa yang menjadi peran, tugas, dan tanggung jawab serta fungsi dari seorang wakil. Dan dia sampaikan kepada saya, dia dalami, tetapi saya sampaikan balik bahwa komitmen yang kita bangun itu bagi saya pribadi, saya berusaha untuk tidak pernah berubah dan tidak pernah mengabaikan, sehingga jalan lurus yang kita ingin jalani mudah-mudahan tetap mencapai goals yang sama, gitu Pak. Amin. Terakhir Pak Jemi. Dalam kompetisi ini pasti tadi yang Pak Jemi katakan tiap hari minimal 10 Ada titik sekitar yang 10 harus titik, ya. didatangi. Itu betul-betul menguras tenaga, waktu. Betul. Sehingga antara waktu harus sosialisasi dengan keluarga pasti akan terganggu, berkurang. Nah, bagaimana cara Pak Jemi mengatur antara harus sosialisasi, meraih suara sebanyak mungkin, dan mengatur bersama keluarga? Apa yang Pak Jemi lakukan? Ya, saya bersyukur karena istri saya yang mendampingi saya sudah lebih dari 30 tahun, sudah memahami luar dalam saya. Anak-anak juga cukup memahami, bahkan menyupport saya. Tetapi membagi waktu dengan masyarakat dan keluarga itu sesuatu yang memiliki seni tersendiri. Saya coba merangkai, dan antara lain kalau kunjungan-kunjungan yang sifatnya kedukaan, pesta, saya selalu berusaha didampingi oleh istri. Tapi kalau spot-spot tertentu saya sendiri. Kemudian saya juga kadang-kala memanggil anak-anak saya untuk sama-sama dalam 1 minggu lah jalan. Misalnya saya ke Amurang, mereka ada mendampingi. Oh, terus lagi ke kampung sebelah. Keluarga ikut ini? Ada, istri, anak-anak ikut. Itu juga menyenangkan bagi mereka, sekaligus melihat dan memonitor dari dekat kan, langsung ke lapangan. Apakah ada respons publik terhadap orang tuanya, suaminya, atau bagaimana. Tetapi yang pasti masyarakat itu kita mesti siap layani, tetapi keluarga juga jangan pernah kita abaikan. Itu prinsip saya. Dan lebih daripada itu juga saya masih ada kegiatan lain, kegiatan gerejawi kan, yang mesti saya juga layani, baik di jemaat, di wilayah, bahkan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sinodal, saya mesti ikuti. Tetap saya lakukan sampai sekarang ini, mudah-mudahan sampai ke depan. Amin. Ya. Pak Jemi, ini masih banyak yang saya mau tanyakan, tapi saya sudah diinfokan oleh operator karena waktunya terbatas dan saya dengar Pak Jemi masih banyak kegiatan lain. Iya. Mungkin terakhir closing statementnya Pak Jemi sebagai calon Bupati Minahasa Selatan bisa disampaikan kepada Tribuners. Tribuners sekalian, saya AGK Asiano Gemika Watu. Saya selalu menyampaikan bahwa saya bukan apa-apa tanpa Bro Darren yang nantinya akan mendampingi saya. Saya bukan siapa-siapa tanpa Partai Gerindra dan Partai Nasdem yang mendukung saya. Tetapi saya bisa menjadi segalanya ketika saya didukung oleh masyarakat banyak. Ketika banyak orang mensupport saya dan banyak orang merindukan pikiran, tenaga, waktu saya bersama Bro Darren untuk menjadi pemimpin di tanah Minahasa Selatan. Sehingga
yang kami pikirkan adalah selalu berniat baik dan berbuat yang terbaik untuk masyarakat yang nantinya akan kami layani. Karena seperti ungkapan orang Tontemboan di Tanah Minahasa Selatan yang ada pada lambang daerah Minahasa Selatan, Cita Wayasa. Kita wayasa ya. Torang semua adalah satu. Kalau sudah seperti itu, maka masa depan Minahasa Selatan akan menjadi lebih baik lagi. Makasih. Terima kasih Pak AGK sudah berbagi cerita di Tribun Podcast. Kami doakan Pak AGK dan pasangannya selalu diberikan kelancaran dalam aktivitas, selalu diberikan kesehatan dan apa yang dicita-citakan terwujud. Makasih Pak Amin. Jum. Ya. Terima Amin. kasih Pak Jimmy. Terima kasih Tribuners sudah menonton acara ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan narasumber spesial berikutnya. Salam Tribun. Cukup. Wah, mantap Pak. Banyak saya dapat tadi filosofi Totembong ini. Tadi ada itu tadi, apa tadi itu ya Pak? Yang istilah-istilah anunya tadi. Filosofi Totembong itu. Watayas apa?